Nomor 6, peristiwa alam seperti awan, hujan, petir yang berlangsung di atmosfer adalah pada lapisan A. ionosfer, B. tropopause, C. stratosfer, D. ozon, E. troposfer. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya lapisan atmosfer itu tersusun atas beberapa lapisan. Nah, dari susunan yang paling bawah ada troposfer. Kalau troposfer itu biasanya tempat terjadinya cuaca seperti awan, hujan, petir. Nah, jadi jawabannya yang troposfer. Nah, langsung ketemu jawabannya. Oke. Kita bahas juga lapisan setelah troposfer ada apa, yaitu ada stratosfer. Nah, kalau stratosfer biasanya tuh merupakan tempat konsentrasi ozon. Nah, ozon tuh biasanya berguna untuk melindungi bumi dari radiasi atau sinar ultraviolet. Kemudian lapisan yang ketiga ada mesosfer. Kalau misalnya mesosfer biasanya tuh banyak meteor terbakar dan terurai. Nah, adanya di lapisan mesosfer ini. Kemudian ada lapisan termosfer. Kalau misalnya lapisan termosfer ini ada lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer itu berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Nah, dalam lapisan termosfer itu ada lapisan ionosfer. Lanjut ke nomor 7, pola aliran sungai pada lereng gunung api adalah. Nah, ini soalnya masih berkaitan dengan nomor 4, tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya pola aliran yang terdapat pada lereng gunung atau di daerah pegunungan, nah itu namanya radial sentrifugal. Nah, beda kebalikan dari tadi radial sentripetal. Kalau radial sentripetal kan adanya di lembah atau daerah basin. Nah, kalau radial sentrifugal tuh adanya di daerah pegunungan. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 8. Pada suhu udara normal, banyak uap air dalam 1 meter kubik udara adalah 17 gram. Jumlah air yang dikandung udara pada temperatur 26 derajat Celcius adalah 25 gram. Kelembaban relatif udara tersebut adalah. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah kelembaban relatif. Langkah pertama adalah mencari tahu dulu apa yang diketahui di soal ini. Yang pertama tuh ada kandungan udara dalam 1 meter kubiknya tuh 17 gram. Jadi kandungan uap airnya 17 gram. Kemudian ada kandungan uap maksimum yaitu 25 gram. Nah, oke, tadi yang ditanya ada kelembaban relatif. Kalau rumus mencari kelembaban relatif itu ada kelembaban mutlak atau kandungan uap air tadi dibagi kandungan uap maksimum, kemudian dikali 100%. Nah, langsung atau tinggal masukkan saja angka tadi. Jadi kelembaban mutlaknya atau kandungan uap airnya 17 gram dibagi dengan kandungan uap air maksimum yaitu 25 gram. Lalu dikali 100. Oke, 100% ya. Maka hasilnya 68. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, jalur kerjasama ekonomi dari 3 negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebut ANAFTA. Nah, kalau NAFTA itu singkatan dari North American Free Trade Agreement, merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara. Nah, jadi bukan itu jawabannya. Kemudian yang B ada AFTA. Kalau AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Nah, jadi bukan AFTA juga, karena di sini yang diminta adalah kerjasama dari 3 negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kalau ini ASEAN. Kemudian ada ECOSOC. Nah, kalau ECOSOC itu singkatan dari The United Nations Economic and Social Council. Nah, adalah salah satu dari 6 organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi bukan jalur ekonomi dari 3 negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, dilewat. Kemudian ada D. Sijori.
Nah, kalau Sijori ini singkatan dari Singapura, Johor, Indonesia. Nah, jadi ini yang paling tepat. Kemudian ada MEE. Kalau misalnya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, jadi bukan itu. Betul, jawabannya yang D, Sijori, Singapura, Johor, Indonesia. Oke, lanjut ke nomor 10. Perluasan tambak dengan menghilangkan pohon-pohon bakau akan berakibat. Nah, secara umum kalau hutan bakau dari segi lingkungan itu berfungsi sebagai penahan abrasi. Nah, bisa dilihat, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, akan berakibat terjadi abrasi pantai. Jadi kalau misalnya pohon-pohon bakau tadi dihilangkan, maka akan terjadi abrasi di pantai.